Perkenalkan, namaku Muhammad Salahuddin Ayubi, biasa dipanggil Ayubi, kelas 4E, SD Sekolah Murid Merdeka. Aku mau mempresentasikan proyek sumatif triwulan 4 dengan tema Pop-up Book Jejak Sejarah Mataram Kuno. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, ini pop-up buku Jejak Sejarah Mataram Kuno. Yuk kita baca teman-teman. Kata pengantar. Halo teman-teman, apakah kalian pernah membayangkan bisa melihat langsung kerajaan-kerajaan zaman dahulu? Nah, melalui buku pop-up book ini, kalian akan diajak berpetualang ke masa lalu dan mengenal lebih dekat salah satu kerajaan besar di Indonesia, yaitu Kerajaan Mataram Kuno. Dengan gambar-gambar yang bisa muncul dan bergerak, buku ini akan membawa kalian menyusuri candi megah serta kehidupan masyarakat zaman dahulu. Kalian bisa belajar sejarah sambil bermain dan berimajinasi seru. Urut-urutan daftar isiku. Tadi kita habis membaca kata pengantar. Habis itu daftar isi. Gambar peta daerah. Hubungan ragam bentang alam. Sejarah singkat kerajaan. Biografi tokoh kerajaan. Peninggalan kerajaan. Perbandingan daerah dulu dan kini. Dampak kerajaan pada masa kini. Upaya menjaga warisan peninggalan. Daftar pustaka. Profil penulis. Ini peta Kerajaan Mataram Kuno. Penjelasan peta dan alamat lengkap. Alamat rumahku di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Alamat tempat tinggalku berada di wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram Kuno yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8 Masehi. Kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi. Penjelasan hubungan ragam bentang alam dan mata pencaharian. Kerajaan Mataram Kuno merupakan kerajaan agraris. Wilayah Kerajaan Mataram Kuno diapit oleh beberapa gunung berapi seperti Gunung Merapi, Gunung Slamet, Sindoro, Sumbing, dan Gunung Lawu, serta diapit sungai-sungai besar seperti Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas, sehingga menyebabkan tanah di daerah tersebut relatif subur, sehingga banyak penduduknya yang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Berdasarkan Prasasti Canggal, disebutkan bahwa sektor utama dari segi pertanian masyarakat Kerajaan Mataram Kuno adalah beras. Selain bertani, mata pencaharian pokok masyarakat Mataram Kuno adalah sebagai pedagang dan pengrajin. Sejarah Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno juga dikenal sebagai Kerajaan Medang. Adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berkembang di Jawa Tengah pada abad ke-8 Masehi. Kerajaan Mataram Kuno didirikan oleh Raja Sanjaya 732 Masehi. Dinasti Sanjaya beragama Hindu dan dinasti Sailendra beragama Buddha. Memerintah kerajaan ini secara bergantian. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi. Pada abad ke-10 Masehi, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Kerajaan Mataram Kuno meninggalkan banyak peninggalan bersejarah seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan. Kerajaan Mataram Kuno mengalami keruntuhan pada abad ke-10 akibat berbagai faktor, termasuk perpecahan internal dan dari serangan luar. Biografi singkat tokoh kerajaan pilihan. Kerajaan Mataram kuno memiliki beberapa tokoh penting berperan dalam sejarahnya.
terutama dalam dinasti Sanjaya, Sailendra, dan Yasyana. Raja Sanjaya adalah pendiri kerajaan di bawah kepemimpinan Raja Rakai Pikatan 840 sampai 856 Masehi dari dinasti Sanjaya. Mataram kuno memasuki era baru. Pernikahannya dengan Pramowardhani dari dinasti Sailendra yang beragama Buddha menandai persatuan dua dinasti besar dan membawa stabilitas politik. Persatuan ini memicu lonjakan pembangunan di Mataram kuno. Candi-candi megah seperti Borobudur, Mendut, dan Pawon didirikan sebagai simbol kejayaan kerajaan dan bukti kemajuan seni arsitektur dan budaya. Peninggalan kerajaan. Candi-candi bersejarah seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sewu, dan Candi Pelausan, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Prasasti seperti Prasasti Kalasan pada 778 Masehi, Prasasti Canggal pada 732 Masehi, Prasasti Mantiasih pada 907 Masehi, Prasasti Kelurak, dan Prasasti Nalanda. Karya sastra dan keagamaan. 1. Menerjemahkan dan penulisan ulang kitab-kitab suci Hindu-Buddha dan dalam bahasa Jawa kuno dan Sanskerta. 2. Pengaruh kuat ajaran Mahayana, Buddha, dan Hindu Siwa dalam kehidupan keagamaan. 4. Mata uang. Mata uang kerajaan Mataram kuno berupa koin emas dan perak pada tahun 850 sampai 860 Masehi. Perbandingan daerah dulu dan kini. Zaman dahulu, bentuk pemerintahan kerajaan. Kalau zaman sekarang, bentuk pemerintahan Republik Indonesia. Zaman dahulu, daerah kekuasaan berada di Pulau Jawa bagian tengah dan bagian timur. Zaman sekarang, saat ini area tersebut dibagi menjadi 2 provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Zaman dahulu, mata pencaharian yaitu petani, pedagang, dan pengrajin. Zaman sekarang, mata pencaharian sekarang yaitu petani, pedagang, pengrajin, serta industri. Zaman dahulu, bangunan berupa candi serta menggunakan batu yang besar. Zaman sekarang, bangunan saat ini beragam dengan desain yang modern. Zaman dahulu, pendidikan belum ada sekolah formal. Zaman sekarang, pendidikan melalui jenjang sekolah. Dampak kerajaan terhadap kehidupan masyarakat masa kini. Kerajaan Mataram kuno memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masa kini, terutama dalam hal warisan budaya, sejarah, dan pariwisata. Peninggalan seperti Candi Borobudur, dan Candi Prambanan yang merupakan warisan dunia UNESCO menjadi daya tarik wisata baik wisatawan domestik dan mancanegara sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi lokal. Selain itu, prasasti dan artefak kuno memberikan informasi berharga tentang sejarah dan peradaban Mataram kuno. Nilai-nilai spiritual dan filosofi hidup seperti karma dan dharma yang juga masih terasa hingga saat ini. Membentuk budaya lokal khususnya di Pulau Jawa dan Bali, serta menambah keragaman budaya yang ada di Indonesia. Upaya menjaga warisan peninggalan kerajaan. 1. Menjaga kebersihan dan kelestarian tempat bersejarah agar tidak rusak. 2. Merawat, melindungi, dan menjaga kelestarian peninggalan sejarah kerajaan Hindu-Buddha dari kemusnahan dan kerusakan. 3. Turut menjaga benda-benda peninggalan kerajaan Hindu-Buddha agar tidak dirusak oleh orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab. 4. Tidak melakukan vandalisme seperti mencoret-coret peninggalan sejarah dan tidak melakukan pencurian terhadap benda-benda bersejarah. 5. Tidak mengambil benda bersejarah kerajaan Hindu-Buddha untuk koleksi atau kepentingan pribadi dan menjualnya. 6. Wajib menaati tata tertib yang ada di setiap tempat peninggalan bersejarah. 7. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Profil penulis. Namaku Muhammad Sholahuddin Al-Ayyubi.
Aku adalah siswa kelas 4E di Sekolah Murid Merdeka. Sehari-hari aku dikenal sebagai anak yang ceria dan suka bermain. Di rumah, aku senang menghabiskan waktu bersama adikku dan kucing kesayanganku. Selain bermain, aku juga memiliki hobi menggambar dan bersepeda. Menggambar membantuku menuangkan ide dan imajinasiku. Apalagi karena aku punya cita-cita besar, aku ingin menciptakan robot. Aku ingin membuat robot yang bermanfaat dan bisa membantu banyak orang. Harapanku, suatu hari nanti aku bisa membanggakan orang tuaku dengan karya-karya hebat yang aku buat. Minatku di masa depan ingin menjadi pembuat robot. Aku biasa dengan ayahku merakit listrik sederhana seperti Tamiya, memasang lampu LED sederhana. Bakatku adalah aku pernah menjuarai lomba juara 3 MAPSI, menulis kaligrafi, dan menulis tegak bersambung arti ayat dalam Al-Quran. Padahal aku hanya mendapat pembinaan dari guru di sekolah, hanya 1 jam. Karena waktu pelaksanaan lomba tidak dimajukan atau dimundurkan. Waktu latihan sangat sempit. Pelaksanaan lomba berbarengan dengan PTS. Aku juga terpilih menjadi salah satu siswa yang berprestasi mewakili sekolahku menjadi kegiatan pembinaan dokter kecil sekabupaten. Alhamdulillah aku juga terpilih menjadi salah satu siswa dalam rangka lomba kepemimpinan yaitu pesta siaga di kotaku. Kelompokku Barung Kuning Putra masuk meningkat 10 besar. Selain ketepatan, ketangkasan, ketelitian, aku juga diajarkan untuk selalu kompak bekerja sama dengan tim. Ada sistem eliminasi, yaitu skor, ketepatan, kecepatan, dan rank usia wajib 9-10 tahun. Melebihi usia itu dieliminasi, gugur pada babak finalnya. Deg-degan, menegangkan, tapi sangat seru dan menyenangkan. Aku selain mendapatkan pengalaman baru, komunitas baru yang beraneka ragaman, aku juga mendapatkan piagam dan piala yang membanggakan untuk diriku sendiri, keluargaku. Aksi untuk memaksimalkan potensi minat dan bakatku yang kamu miliki, aku terus banyak berlatih, tidak cepat puas, dan berani ambil keputusan yang terbaik. Menghargai waktu sejak dini agar nantinya mendapatkan kesuksesan di masa depan. Rendah hati, tawadhu, tidak sombong, tetap menyertakan melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Kita berusaha, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi kita semua. Amin. Terima kasih. Dadah. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Terima kasih.